Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting dengan tokoh Maxwell Malcolm dan Donald Shaw. Yang pertama ada pendahuluannya. Pendahuluannya itu adalah, pernahkah kamu merasa bahwa ada isu tertentu yang mendadak ramai dibicarakan semua orang? Misalnya saat media ramai-ramai memberitakan tentang polusi udara, tiba-tiba semua orang jadi peduli lingkungan. Padahal sebelumnya isu itu tidak terlalu diperhatikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan inilah dia yang dibahas dalam teori agenda setting, sebuah teori komunikasi massa yang sangat berpengaruh dalam studi media dan opini publik. Yang pertama ada asal-usul teori. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell Malcolm dan Donald Shaw pada tahun 1972. Mereka melakukan penelitian terhadap pemilihan di kota Chapel Hill, Amerika Serikat, saat berlangsungnya pemilu presiden. Dalam penelitiannya, Malcolm dan Shaw menemukan bahwa apa yang dianggap penting oleh masyarakat ternyata sangat berkaitan erat dengan apa yang diberitakan oleh media. Mereka menyimpulkan bahwa media tidak memberitahu apa yang kita harus pikirkan, tetapi mereka memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan tentang. Dan di sini ada bunyinya. Bunyi teori agenda setting adalah, media mungkin tidak mengatakan apa yang harus kita pikirkan, tetapi sangat berhasil memberi tahu kita apa yang harus kita pikirkan tentang sesuatu. Dengan kata lain, media tidak bisa mengontrol isi pikiran secara langsung, tetapi media mengarahkan perhatian kita ke isu-isu tertentu sehingga kita memprioritaskan isu tersebut. Seterusnya ada maksud dan makna tentang teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media punya pengaruh besar dalam membentuk perhatian publik terhadap isu tertentu. Media melakukannya dengan, yang pertama, menyoroti isu secara berulang. Yang kedua, menempatkan isu di posisi strategis, headline atau jam utama. Yang ketiga, memberikan ruang liputan lebih banyak. Tujuannya tuh bukan memaksa, tapi membingkai realitas agar publik menganggap isu itu penting. Dan seterusnya ada contoh singkat seperti polusi udara. Saat media ramai membahas polusi, masyarakat menjadi peduli lingkungan, pakai masker atau dukung aksi hijau. Yang kedua ada pemilu, media fokus pada kandidat atau isu ekonomi, sehingga publik juga menganggap isu itu prioritas. Yang ketiga ada kasus viral, media menyoroti satu kasus sosial atau selebriti sehingga jadi perhatian bersama-sama meski ada banyak kasus serupa lainnya. Mengapa teori ini begitu penting? Saya akan jelaskan. Yang pertama, memahami kekuatan media. Media tidak hanya menyampaikan info, tapi media membentuk cara kita memandang suatu isu. Yang kedua, mendorong sikap kritis. Kita jadi sadar bahwa isu yang ramai belum tentu paling penting. Perlu selektif dalam menerima informasi. Yang terakhir, yang ketiga, panduan bagi jurnalis dan komunikator agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menentukan sebuah isu yang diangkat. Seterusnya ada kritik terhadap teori, yaitu tidak semua orang mudah terpengaruh. Beberapa orang punya pandangan sendiri dan tidak bergantung media. Media sosial mengubah arah agenda. Kini publik bisa ikut menetapkan isu penting melalui platform digital seperti Twitter dan Instagram.
Dan kesimpulan dari teori agenda setting menjelaskan bahwa media tidak menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi menentukan isu apa yang harus kita pikirkan dengan menyoroti isu yang tertentu secara terus-menerus. Media membentuk persepsi publik tentang apa yang dianggap penting. Karena itu, pemahaman terhadap teori ini penting agar kita lebih sadar akan pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga penutup. Di era banjir informasi seperti sekarang, penting bagi kita untuk menjadi audiens yang kritis dan selektif. Jangan mudah terbawa arus isu yang ramai diberitakan, tetapi pahami konteks, cari sumber yang beragam, dan bentuk pendapat berdasarkan penilaian yang objektif. Bijak bermedia adalah kunci. Mungkin sekian dari penjelasan tentang teori agenda setting dari saya, Febriana Nukurneso Yudi, dengan NIM 24349, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.